リカです。マヤね。Kali ini kita akan membahas sebuah film asal Jepang yang ceritanya sangat sedikit dan kira-kira menurut saya 80% dari film ini dipenuhi dengan adegan percocok tanaman. Film ini berdurasi 2 jam 28 menit dan diperankan oleh Mbak cantik yang mempunyai gunung gede, siapa lagi kalau bukan Mbak Mizuno Mizuhara. Sebelum kita mulai, saya ingin ingatkan terlebih dahulu kepada kalian bahwa untuk kode filmnya saya sudah simpan di dalam video. Jadi jangan ada yang komen-komen lagi untuk menanyakan soal kode, cukup kalian pantengi aja konten ini sampai beres. Film akan dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang makan malam di rumahnya. Kita sebut saja bapak-bapak ini dengan nama Pak Otong, sementara untuk yang ibu-ibunya kita sebut saja dengan nama Bu Susi. Diceritakan Bu Susi dan Pak Otong baru saja menikah setelah suami Bu Susi meninggal 1 tahun yang lalu. Tak lama berselang datanglah anaknya Bu Susi yang bernama Mizuno. Dia baru saja pulang dari sekolahnya. Di sini Mizuno sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan ibunya bersama Pak Otong karena dia mempunyai firasat bahwa Pak Otong bukanlah laki-laki yang baik. 去年母はパート先でした。 Singkat cerita, saat Mizuno sedang beristirahat di kamarnya, Bu Susi pun masuk ke kamar Mizuno untuk mengajak ngobrol. Sekaligus dia juga mau memberitahu kepada putrinya tersebut bahwa dia akan pulang kampung selama 1 minggu ke depan sendirian. Mendengar hal itu, Mizuno pun kaget karena ibunya membiarkan anaknya tinggal bersama ayah tirinya berdua di rumah. Dia pun meyakinkan Mizuno agar tidak berpikiran yang macam-macam dengan ayah tirinya itu. Ditambah, Bu Susi pun meminta Mizuno agar menjalin hubungan baik bersama Pak Otong layaknya seperti ayah dan anak. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Bu Susi yang sudah bersiap-siap berpamitan kepada suami dan anaknya. Sebelum berangkat, Bu Susi sempat berpesan kepada Pak Otong agar menjaga Mizuno dengan baik. Setelah Bu Susi pergi, nampaknya raut muka bejat Pak Jono mulai muncul. Mizuno yang takut langsung pergi ke kamarnya karena takut ayah tirinya tersebut akan melakukan hal yang tidak terpuji kepadanya. Kemudian saat Mizuno pergi ke sekolah, diam-diam Pak Otong masuk ke kamar Mizuno dan mengambil beberapa CD-nya Mizuno untuk bahan senam jari. Dan saat malam harinya, saat Mizuno sedang tertidur, diam-diam Pak Otong pun masuk ke kamar Mizuno dan langsung meremas-remas gunungnya Mizuno. Mizuno pun kemudian terbangun dari tidurnya dan kaget dengan keadaan sang ayah tiri yang sudah berada di sana. Namun sayangnya Mizuno tak bisa berbuat banyak untuk melawan dikarenakan takut kepada ayah tirinya tersebut. Nah, di sini ini kita diberitahu bahwa sebenarnya tujuan Pak Otong menikahi Bu Susi yang sebenarnya bukan karena cinta, namun karena dia ingin mendapatkan serabi lempit dan gunung gede milik Mizuno. Dan akhirnya adegan percocok tanaman pun kemudian terjadi. Sementara Mizuno hanya bisa bersedih meratapi nasibnya yang diperlakukan kasar oleh Pak Otong. Saat Mizuno akan berangkat ke sekolah, Pak Otong pun tak kuasa menahan jiwanya saat melihat Mizuno yang memakai seragam super ketat. Kemudian karena gejolaknya sudah sangat naik, dia pun langsung menahan Mizuno dan melarangnya untuk pergi ke sekolah. Dan berjanji akan menelepon kepala sekolah bahwa Mizuno akan terlambat datang ke sekolahnya. Dan seperti biasa lagi dan lagi Pak Otong pun memaksa Mizuno untuk menemaninya olahraga pagi sampai mereka berdua lemas. Saat malam harinya, terlihat Bu Susi menelepon Mizuno untuk sekedar menanyakan kabar mereka berdua. Mizuno yang tahu bahwa dirinya diawasi oleh Pak Otong hanya bisa mengatakan kepada ibunya bahwa dia dan Pak Otong baik-baik saja tanpa masalah. Kemudian saat Mizuno sedang beristirahat, Pak Otong pun datang ke kamar Mizuno dan membawakan minyak kepadanya. Pak Otong mengatakan bahwa dia ingin memijat tubuh Mizuno karena kasihan melihat Mizuno yang sepertinya sangat kelelahan setelah pulang dari sekolah. Dan adegan pun kemudian berlanjut lagi. Kini hari-hari Mizuno pun hanya dihabiskan dengan cocok tanam siang malam pagi sore bersama Pak Otong. Tak terasa 1 minggu pun kini hampir berlalu. Dan itu adalah hari terakhir kepulangan Bu Susi dari mudiknya. Mizuno yang dulunya tidak menyukai pada Pak Otong, mulai merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa apalagi saat bercocok tanam dengannya.
Dan di malam terakhir sebelum ibunya pulang, Misuno pun mendatangi Pak Otong yang sedang tertidur di kamarnya. Dengan raut muka yang menggoda, Misuno pun mengatakan kepada ayah tirinya tersebut bahwa dia ingin melakukan cocok tanam sampai pagi sebelum ibunya pulang. Dan adegan panjang pun kemudian terjadi lagi. Singkat cerita, esok hari pun kini telah tiba. Bu Susi yang baru datang disambut oleh suami dan anaknya. Namun karena dia kelelahan, Bu Susi pun tak banyak bicara lagi dan langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Di akhir film, terlihat Misuno yang meminta jatah kepada ayah tirinya tersebut. Dan mulai saat itu, mereka pun selalu bercocok tanam setiap ibunya sedang tertidur. Dan film pun selesai.